Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan cryptocurrency, terkhusus mengenai pergerakan seputar P-Network Coin. Dan di sini juga ada semacam informasi yang cukup mantap sekali ya. Salah satunya adalah informasi berkaitan dengan prediksi P-Network Coin apakah benar-benar bisa melampaui Bitcoin pada saat open mainnet. Nah, di sini untuk Bitcoin sendiri memiliki market cap yang sangat besar sekali ya, dan bahkan nomor satu di dalam urutan rankingnya, kurang lebih ya lebih dari 10.000 triliun rupiah untuk market cap Bitcoin. Kemudian di sini sekali lagi admin beberapa waktu yang lalu juga sempat membahas tentang daripada AZ Coiner yang juga ikut memberitakan seputar P-Network, bahkan juga ikut memberikan ya semacam airdrop berupa koin Pi. Nah, di situ apakah sudah terkonfirmasi dari core team atau tidak? Yang paling penting untuk AZ Coiner di sini adalah salah satu proyek exchange sendiri dan juga memiliki wallet sendiri. Sekaligus juga ada platform penambangannya ya. Jadi cukup lengkap sekali untuk AZ Coiner. Bahkan nanti ketika listing bisa langsung dijual dalam exchange-nya. Nah, di sini juga disebutkan melalui platform AZC Coiner ya, apakah bisa P-Network melampaui Bitcoin setelah open mainnet. Nah, di sini juga disebutkan tentang daripada komunitas P-Network yang dipenuhi dengan spekulasi tentang potensi daripada P-Network ya untuk mengungguli Bitcoin. Open mainnet telah memicu diskusi yang sangat intens dengan umpan balik konsensus yang telah mengalir dari para penggemar cryptocurrency, terutama para pioner P-Network semuanya di seluruh dunia. Disebutkan di sini AZ Coiner P-Network Press Prediction ya. Jadi untuk daripada AZ Coiner juga ikut memprediksi ya apakah benar-benar Bitcoin ini memiliki potensi yang bagus untuk nanti harganya bisa menyamai Bitcoin. Juga disebutkan di sini tentang P-Network, tentu rekan-rekan juga sudah paham tentang apa itu P-Network ya. Nah, yang paling penting apakah benar-benar bisa melampaui harga Bitcoin atau setidaknya itu listing atau open mainnet ya, meskipun dengan harga yang ada di CMC atau kurang lebih ya bisa dikatakan sekitar $300 itu pasti juga cukup mantap sekali ketika benar-benar bisa listing. Nah, di sini juga disebutkan untuk Bitcoin harga sekarang kurang lebih sekitar 38.000 US dollar atau ya bisa dikatakan sekitar 600-an juta ya. Nah, di sini do you think P can surpass Bitcoin after open mainnet? Apakah P-Network bisa melampaui Bitcoin setelah open mainnet? Nah, sekali lagi di sini kita juga bisa untuk mengecek membayangkan harga P-Network sama dengan Bitcoin dalam skenario hipotesis atau hipotesis. Nah, di sini hipotesis atau melakukan analisa ya, di mana harga P-Network sama dengan harga Bitcoin. Implikasinya sangat mengejutkan. Dengan total supply sebanyak kurang lebih 10 miliar koin untuk mencapai kapitalisasi pasar yang setara dengan Bitcoin, akan berarti kapitalisasi market ya atau market cap daripada Bitcoin ini harus sebesar kurang lebih di sini banyak sekali rekan-rekan. Nah, kurang lebih untuk Bitcoin itu harus memiliki kapitalisasi pasar atau market cap kurang lebih ya sekitar 370 triliun dolar ya. Ini angka yang sangat besar sekali. Mengingat di sini supply daripada Bitcoin sangat banyak sekali ya, yaitu kurang lebih sekitar 10 miliar. Sedangkan untuk Bitcoin sendiri supply-nya hanya 21 juta. Jadi ya bisa dikatakan ini berlipat-lipat ya, bahkan ribuan kali lipat untuk daripada supply Bitcoin ataupun Bitcoin ya. Nah, kemudian di sini untuk P-Network sendiri atau untuk Bitcoin sendiri ya, itu kalau kita lihat market cap-nya 11.000 triliun rupiah. Jadi untuk menyentuh harga sama dengan Bitcoin, tentu saja kapitalisasi market atau daripada market cap Bitcoin itu seharusnya ya berlipat-lipat dari market cap Bitcoin ya, karena di sini supply-nya tidak seimbang atau jomplang. Namun mengingat kapitalisasi pasar saat ini sebesar kurang lebih disebutkan di sini. Nah, di sini itu miliar, kemudian triliun, 1,4 triliun dolar. Keseimbangan seperti ini nampaknya tidak mungkin terjadi. Sekali lagi di sini supply itu juga bisa mempengaruhi ya terhadap harga suatu koin. Jadi kalau supply-nya sedikit, kemudian koinnya itu memiliki nilai harga value yang cukup banyak ya, sekaligus di situ juga banyak sekali partner-partner yang bergabung ataupun ekosistemnya sudah cukup matang ya, tentu akan memiliki harga yang sangat tinggi sekali. Kemudian ketika market cap atau ketika supply-nya itu semakin banyak,
Kemudian di sini meskipun memiliki semacam utilitas yang jelas, tentu saja juga akan mempengaruhi harga suatu koin tersebut. Jadi supply itu juga bisa mempengaruhi suatu harga cryptocurrency atau harga koin ya. Nah di sini karena Bitcoin untuk supply-nya bisa dikatakan sangat sedikit sekali ya, hanya sekitar 21 juta koin saja. Nah kemudian di sini untuk kasus kapitalisasi market ya, jaringan Pi yang cocok dengan Bitcoin. Investor sedang mempertimbangkan gagasan kapitalisasi Pi Network mencapai kesetaraan dengan Bitcoin dan juga berspekulasi pada harga kurang lebih 72 dolar. Nah, di sini jumlah ini telah mendapat penerimaan di dalam kalangan komunitas pionir dan perlu dicatat bahwa harga Pi saat ini di dalam market Huobi ataupun di Bitmart kurang lebih 36 dolar. Menjadikan ambang batas 70 dolar sebagai tonggak penting jika tercapai. Artinya di sini ketika market cap network sama dengan market cap Bitcoin, untuk harga stabil yang bisa dicapai network adalah kurang lebih 72 dolar ya untuk satu koin Pi. Ya rekan-rekan tinggal dihitung sendiri ya, kurang lebih seperti itu hitung-hitungan secara matematis. Jadi satu koin Pi itu kalau market cap sama dengan Bitcoin, satu Pi sama dengan 72 dolar. Nah rekan-rekan tinggal dihitung sendiri ya, kalau dirupiahkan ya kurang lebih sekitar 1 juta rupiah untuk satu koin Pi. Itu pun kalau market capnya sama dengan Bitcoin, atau nanti ketika market capnya jauh melampaui Bitcoin ya harganya akan terus naik ya. Itu hanya sebatas asumsi secara matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga, di sini juga memprediksi kenaikan harga suatu produk melibatkan banyak sekali faktor-faktor yang ada. Kemudian agar Pi Network itu bisa mencapai nilai Bitcoin, waktu adalah elemen yang sangat penting. Saat ini jaringan Pi diperdagangkan secara eksklusif di dalam jaringan Pi Network, tidak terdaftar secara resmi di dalam bursa manapun. Semua prediksi mengenai harga Pi saat ini bersifat spekulatif dan juga berdasarkan asumsi saja. Status perdagangan daripada Bitcoin adalah aspek yang penting penilaiannya, terbatasnya pada jaringan Pi dan juga kehadirannya dalam bursa resmi menambah elemen ketidakpastian pada prediksi harga. Nah kemudian di sini untuk para investor juga harus berhati-hati mempertimbangkan sifat pasar cryptocurrency yang terus berkembang ya. Nah ini adalah semacam pembahasan singkat dari AZ Coiner tentang prediksi Pi Network. Apakah bisa menyamai Bitcoin? Dan ketika market capnya sama dengan Bitcoin, berapa harga yang pantas untuk Pi Network ya? Tadi kita sudah membahas. Dan kesimpulannya sebagai berikut ini. Prospek Pi Network melampaui Bitcoin adalah topik yang memang menarik dalam kalangan komunitas cryptocurrency. Mencapai kesetaraan dengan Bitcoin adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nilai Pi Network akan dibangun melalui kontribusi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas yang juga tidak sebentar. Asumsi cepat mengenai nilai saat ini harus disesuaikan dengan pemahaman bahwa nilai sebenarnya akan terbukti seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya mainnet terbuka atau open mainnet, dan juga diskusi terus berlanjut. Masa depan jaringan Pi masih belum pasti, namun penuh dengan potensi. Nah intinya di sini untuk masa depan daripada Pi Network memang masih belum pasti, masih abu-abu, masih gelap, tapi di sini ada potensi untuk listing open mainnet. Dan saya rasa di sini pionir semuanya sedang menantikan daripada roadmap versi yang kedua pada Desember 2024 ya atau 2023, yaitu tentang roadmap versi yang kedua yang akan diinformasikan secara resmi oleh pihak core team, kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini untuk Pi Network juga memberikan semacam seperti FOMO ya di kalangan komunitas cryptocurrency. Bahkan di sini untuk AZ Coiner juga ikut memberitakan seputar Pi Network Coin karena memang memiliki semacam komunitas yang terbesar ya. Jadi mungkin mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari komunitas Pi Network yang sudah besar, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan pendapat rekan-rekan semuanya? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.